Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan perkembangan dan perilaku disruptif dan gangguan kognitif. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada Andi Gunawan, kedua ada Karista Kasmudia, dan terakhir adalah ada Geodeviananda, yaitu saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi awal mengenai gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan adalah hendaya atau kelambatan perkembangan fungsi-fungsi yang berhubungan erat dengan kematangan biologis dari susunan saraf pusat dan berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya remisi dan kekambuhan yang khas bagi banyak gangguan jiwa. Jenis gangguan perkembangan itu terbagi atas 3, yaitu ada gangguan perkembangan motorik, yang kedua ada gangguan perkembangan kas campuran, yang ketiga ada gangguan perkembangan pervasif. Baiklah, yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik. Gangguan perkembangan motorik adalah perkembangan yang hendaya berat dalam perkembangan koordinasi motorik yang tidak semata-mata disebabkan oleh retardasi mental atau gangguan neurologis baik yang didapat. Ciri-cirinya itu seperti cara berjalan anak tampak aneh, kelambatan dalam belajar untuk berlari, melompat dan naik turun tangga, kesulitan dalam belajar mengikat tali sepatu, memasang dan melepaskan kancing, serta menangkap dan melempar bola. Selanjutnya adalah gangguan perkembangan kas campuran. Keadaan ini merupakan kategori gangguan yang batasnya tidak jelas. Konsepnya tidak akurat dengan gangguan perkembangan kas campuran dari berbicara dan bahasa, keterampilan skolastik, dan atau fungsi motorik. Tetapi tidak ada satu gejala yang cukup dominan untuk dijadikan sebagai suatu diagnosis utama, menurut Maslim 2013. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 3 gangguan perkembangan pervasif. Gangguan perkembangan pervasif ditandai oleh abnormalitas kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi, kecenderungan minat, dan meskipun gambaran gerakan terbatas, stereotipik berulang. Abnormalitas kualitatif ini merupakan gambaran yang meluas atau pervasif dari fungsi individu dalam segala situasi, meskipun dapat berbeda dalam derajat keparahannya. Nah, kelompok gangguan perkembangan pervasif yaitu ada 1, autisme masa kanak. Gangguan perkembangan pervasif ditandai oleh adanya kelainan dan atau hendaya perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun dan dengan ciri berkelainan fungsi dalam 3 bidang, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang. Kedua yaitu ada autisme tak khas. Nah, autisme tak khas sering muncul pada individu dengan retardasi mental yang berat yang sangat rendah kemampuannya. Ini juga tampak pada individu dengan gangguan perkembangan yang khas dari bahasa reseptif yang berat. Yang selanjutnya ketiga itu sindrom Rett. Sindrom Rett, gejala khas yang paling menonjol adalah hilangnya kemampuan gerakan tangan yang bertujuan dan keterampilan manipulatif dari motorik halus yang telah terlatih, disertai kehilangan atau hambatan seluruh atau sebagian perkembangan berbahasa. Gerakan seperti mencuci tangan yang stereotip dengan fleksi lengan di depan dada atau dagu, membasahi tangan secara stereotip dengan ludah atau saliva, hambatan dalam mengunyah makanan yang baik, sering terjadi episode hiperventilasi, hampir selalu gagal dalam pengaturan yang buang air besar dan buang air kecil, sering terdapat penjuluran lidah dan air liur yang menetas, dan kehilangan dalam ikatan sosial. Yang kelima itu ada gangguan aktivitas berlebih yang berhubungan dengan retardasi mental dan gerakan stereotipik. Diagnosis ditentukan oleh kombinasi yang perkembangan yang tak serasi dari overaktivitas yang berat, stereotipik motorik, dan retardasi mental berat. Yang keenam itu ada sindrom Asperger. Tidak ada hambatan keterlambatan umum dan perkembangan berbahasa atau perkembangan kognitif yang secara klinis jelas, seperti pada autisme. Selanjutnya adanya defisiensi kualitatif dalam fungsi interaksi sosial yang timbal balik, dan adanya pola perilaku, perhatian, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Yang selanjutnya itu ada gangguan perilaku.
Gangguan perilaku adalah suatu kondisi ketika seorang sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Individu yang memiliki gangguan perilaku seringkali dianggap nakal dan bahkan agresif. Nah, gangguan perilaku itu ada juga yaitu gangguan hiperkinetik. Satu, ciri-cirinya berkurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan. Kedua ciri ini menjadi syarat mutlak untuk diagnosis dan harusnya nyata ada pada lebih dari satu situasi. Misalnya di rumah, di kelas, di klinik. Selanjutnya, sering beralih dari suatu kegiatan-kegiatan lain karena hilangnya minat kegiatan tersebut sehingga perhatiannya pindah ke kegiatan lain. Yang selanjutnya, hiperaktivitas dinyatakan dalam kegelisahan yang berlebihan, khususnya dalam situasi yang menuntut keadaan relatif tenang. Hal ini tergantung situasinya, mencakup anak itu berlari-lari atau berlompat-lompat sekeliling ruangan, ataupun bangun dari duduk atau kursi dalam situasi yang berhendaki anak itu tetap duduk, terlalu banyak bicara dan ribut atau kegugupan atau kegelisahan dan berputar-putar atau berbelit-belit. Nah, kedua yaitu ada gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku berciri khas dengan adanya suatu pola tingkah laku di sosial, agresif atau menentang, yang berulang dan menetap. Diagnosis ini tidak dianjurkan kecuali bila tingkah laku seperti yang diuraikan diri atas berlanjut selama 6 bulan atau lebih. Nah, satu, perkelahian atau menggertak pada tingkat berlebihan. Kedua, kejam terhadap hewan atau sesama manusia. Ketiga, perusakan yang hebat atas barang milik orang. Keempat, membakar. Kelima, pencurian. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 3. Tingkah laku tak berkelompok. Gangguan tingkah laku tak berkelompok merupakan kombinasi dari perilaku disosial dan agresif berkelanjutan. Ciri-cirinya adalah rusaknya hubungan dengan kelompok sebaya, terutama dibuktikan oleh keterkucilan dari dan atau penolakan oleh atau kurang disenanginya oleh anak-anak sebayanya. Dan karena ia tidak mempunyai sahabat karib atau hubungan empatik, hubungan timbal balik yang langgeng dengan anak dalam kelompok usianya. Hubungan dengan orang dewasa pun ditandai oleh perselisihan, rasanya bermusuhan, dan dendam. Hubungan baik dengan orang dewasa dapat terjalin sekalipun biasanya kurang bersifat akrab dan percaya. Dan seandainya ada, tidak menyisihkan kemungkinan diagnosis ini. 4. Tingkah laku berkelompok. Kategori ini berlaku terhadap gangguan tingkah laku yang ditandai oleh perilaku disosial atau agresif. Berkelanjutan terjadi pada anak yang pada umumnya cukup terintegrasi di dalam kelompok sebayanya. Campuran tingkah laku dan emosi. Ciri khas dari kelompok gangguan ini adalah adanya gabungan dari perilaku disosial atau menentang yang menetap dengan gejala yang nyata dan dari depresi, ansietas atau gangguan emosional lainnya. Gangguan ini harus cukup berat dan dapat memenuhi kriteria gangguan tingkah laku pada masa kanak dan gangguan emosional pada masa kanak atau bentuk gangguan neurotik pada masa dewasa atau gangguan suasana perasaan atau mood. Tingkah laku depresif. Kombinasi dari gangguan tingkah laku masa kanak dengan keadaan depresif yang berkelanjutan dan menetap yang dinyatakan dalam gejala seperti rasa duka nestapa yang berlebihan, hilangnya minat dan kesenangan terhadap kegiatan sehari-hari, sikap menyesali diri sendiri dan keputusan, sering juga mengalami susah tidur atau kurang nafsu makan. Gangguan campuran tingkah laku emosi lainnya. Kombinasi dari gangguan tingkah laku masa kanak dengan gejala emosional yang nyata dan menetap seperti ansietas, takut, obsesi, atau kompulsi dipersonalisasi atau derealisasi berbagai fobia atau hiperdriasis. Selanjutnya adalah gangguan kognitif. Delirium. Secara umum didefinisikan sebagai kesadaran berkabut. Delirium berkaitan dengan kemampuan untuk mempertahankan alur berpikir serta berbicara dengan baik.
Pada tahap awal delirium, individu dapat seringkali gelisah biasanya di malam hari. Pola tidur mereka biasanya terganggu, di siang hari mereka tampak mengantuk dan menjelang malam hari mereka gelisah atau tidak tenang. Gejala-gejala delirium biasanya semakin memburuk menjelang malam atau gelap. Mimpi-mimpi yang menakutkan biasanya juga muncul pada individu ini. Davison and Naile 2001. Yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Gangguan kognitif merupakan gangguan dari kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu akan memiliki kesulitan dan ingatan, persepsi, dan belajar. Penyebabnya adalah keracunan obat-obatan, putus zat seperti alkohol atau obat teralang, infeksi, cedera kepala, tumor, atau waktu yang kurang tidur. Penanganannya adalah dengan mengecek masalah medis yang selama ini dialami oleh individu dan hal-hal yang mungkin menyebabkan munculnya gangguan tersebut dan memberikan terapi psikososial agar dapat menolong individu yang memiliki masalah tersebut. Misalnya, ketika mereka merasa cemas karena para dokter masih mencari atau belum menemukan penyebab gangguan mereka. Barrow and Duran 1995. Demensia. Demensia dapat didefinisikan sebagai masalah dalam kemampuan intelektual yang biasanya memburuk secara bertahap dan sulit untuk diperbaiki. Gangguan ini memiliki atau mempengaruhi kemampuan individu untuk mengambil keputusan, daya ingat, bahasan, dan berbagai proses kognitif lainnya. Penyebabnya biasanya adalah kondisi medis otak yang terinfeksi sifilis atau HIV, cedera kepala parah, penyakit Parkinson atau Huntington, atau Alzheimer. Penanganannya adalah untuk penderita gangguan demensia biasanya lebih diarahkan pada usaha untuk menghentikan kerusakan otak yang lebih parah dan menyeluruh, serta untuk menolong individu dan keluarga yang menangani demensia untuk beradaptasi dengan gangguan tersebut. Gangguan amnesia. Gangguan amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat berbagai peristiwa atau hal yang baru saja terjadi. Hal yang paling sering terjadi adalah Korsakoff syndrome, adanya kerusakan pada talamus. Gangguan memori ini biasanya berkaitan dengan penggunaan alkohol yang berlebihan. Jadi, setiap individu pasti akan memiliki perbedaan dalam suatu proses perkembangan, sehingga terciptanya suatu pribadi yang ada pada saat ini. Seperti setiap individu pasti memiliki gangguan perkembangan, motorik, perilaku, dan kognitif. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Kami tutup presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.